أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Anak-anakku para santriwan santriwati, ya, insya Allah mudah-mudahan semua selalu sehat, ya, semua selalu kemudian istiqomah dalam belajarnya, istiqomah dalam menghafalkan Al-Qurannya. Ramadan wa hukmus siyami, Ramadan dan hukum-hukum puasanya. Wujubus shaumi fi Ramadan, diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan. Jadi ini pembahasan tentang bermula diwajibkannya puasa pada bulan suci Ramadan. Lamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha, tatkala kemudian fatmun nufusi, yang namanya fatmun nufus itu mengikuti atau menyuapi hawa nafsu, an ma'lufatiha dari hal-hal yang kemudian disukainya. Jadi yang namanya nafsu, hawa nafsu wa syahawatiha dan keinginannya itu kalau terus-terusan disapi, terus-terusan dimanjakan, itu dia tidak akan lepas, akan semakin mempengaruhi. Maka ada masa di mana kemudian ya bagaimana kita bisa menaklukkan hawa nafsu kalau kemudian kita saja terus-menerus mengikuti keinginannya, mengikuti kehendaknya, maka pasti tidak akan nyaman, tidak akan enak. Padahal sungguhnya ya hawa nafsu itu harus kemudian kita taklukkan. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Tapi kalau kemudian disapi terus-menerus, diikuti terus-menerus keinginannya, nah itulah yang akan kemudian menjadi berat bagi orang yang terkungkung oleh hawa nafsunya. Min asyaqqil umuri wa as'abiha, dari kemudian hal-hal perkara, wa as'abiha yang paling sulit. Jadi ini perkara yang paling sulit. Makanya ini dibahas di awal ini bahwa ta'akhkhara faradus siyami, jadi diakhirkan untuk diwajibkannya berpuasa, ila wastil islami, sampai kepada tengah-tengah masa Islam, ba'dal hijrati, setelah hijrah. Jadi ketika kemudian perintah puasa ini tidak langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian diwajibkan pada masa tengah-tengah masa Islam, ba'dal hijrati, setelah hijrah, litatawuttuni. Jadi untuk ditempatkan an-nufusi, bahwa jiwa ala tauhid was salati. Jadi setelah kemudian jiwa itu sudah kuat, jadi umat itu sudah kuat secara mental, secara keimanannya itu sudah kuat, was salati, dan kemudian salatnya, wa alfi awamiril qur'ani, dan kemudian mulailah diperintahkan oleh Al-Qur'an, fanuqilat ilaihi bitadrij, maka kemudian dinukil atasnya itu, yakni perintah ini bitadrij, jadi semuanya bertahap. Dan memang agama kita memang sangat mudah, sangat gampang. Jadi semua, bahkan aturan-aturan itu bitadrij. Aturan-aturan kita itu memang bertahap. Jadi tidak langsung ketika Islam datang misalnya langsung mengharamkan khamr, itu tidak. Jadi semuanya bertahap. Sama dengan kemudian puasa tadi yang kita bahas. Jadi puasa tidak langsung diwajibkan. Kenapa? Karena memang melihat kondisi psikologis, kondisi psikis dari umat Islam. Maka bagi orang yang baru masuk Islam pun juga itu masih diberikan keringanan-keringanan, rukhsah. Nah inilah kenapa kemudian Islam itu dalam ajarannya itu membuat
ada tahapan-tahapan. Ya sama kemudian dalam mendidik anak juga seperti itu. Jadi mendidik anak itu kan tidak langsung misalnya anak itu berojol langsung terus kemudian langsung diwajibkan sholat, tidak. Atau ketika kemudian mendidik anak langsung dengan misalnya pelajarannya yang harusnya pelajaran anak TK dikasih pelajaran SMP, tidak seperti itu. Jadi semuanya pasti bertahap. Wa kana farduhu fi syahri Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah. Wa kana dan adalah kemudian fardu diwajibkannya puasa itu fi syahri Sya'bani, pada bulan Sya'ban, min as-sanati ats-tsaniyati, pada tahun kedua, minal hijrati, dari hijrah. Haitsu anzalallahu ta'ala, ketika kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan alladzi, yani syahru, ya bulan Ramadan alladzi yang unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Ramadan itu Al-Qur'an, hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan membedakan yang hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, faman, maka siapapun syahida yang melihat atau menyaksikan minkum asy-syahra, dari kamu, yakni asy-syahra, yakni bulan, falyasumhu, maka berpuasa. Ini sebagai dalil juga tentang dalil ru'yah. Jadi ru'yatul hilal. Jadi ketika melihat anak bulan maka berpuasalah. Ini kan perintah langsung. Maka falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, ini jadi tentang misalnya penetapan awal bulan suci Ramadan itu memang ini salah satu dalil ru'yatul hilal, melihat anak bulan begitu. Makanya kita kan kalau di Indonesia meskipun beragam ya, pemerintah dan salah satu ormas terbesar misalnya Nahdlatul Ulama itu menggunakan ru'yatul hilal untuk menetapkan bulan Ramadan, awal Ramadan, dan kemudian Idul Fitri. Sedangkan ada ormas yang lain misalnya seperti Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Ya semuanya punya dasar ya, semuanya punya dalil, jadi tidak usah diperdebatkan. Jadi maka saja mau ngikut misalnya yang ru'yatul hilal misalnya begitu, atau yang menggunakan hisab juga tidak apa-apa. Mana yang kemudian memang diyakini itu. Wallahu a'lam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bunal Islam ala khamsin, didirikannya, ditegakkannya al-Islam itu Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang berikutnya adalah wa iqamis shalah, wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan membayar zakat, wa hijjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Islam itu didirikan atau kemudian ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kemudian Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, membayar zakat, wa hijjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, dan yang terakhir adalah wassaumi Ramadan. Wassaumu, dan puasa itu adalah ta'abbadallahu bihil umam. Dan puasa itu merupakan ta'abbadallahu bil umam, merupakan ibadah kepada Allah dengannya umat-umat. Siapa itu? Al-umamis sabiqata. Jadi umat-umat sebelumnya. Jadi puasa ini tidak diwajibkan kepada kita saja sebenarnya. Umat-umat sebelumnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Maka puasa ini memang bagian daripada ibadah kepada Allah oleh umat-umat yang sebelumnya juga. Kama qala Mujahid, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, kataballahu azza wa jalla shauma syahri ramadhana ala kulli ummatin. Kataballahu, diwajibkan oleh Allah azza wa jalla,
Shaum syahri Ramadan, bahwa puasa pada bulan suci Ramadan itu ala kulli ummatin, atas seluruh umat. Tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 274. Wa yadullu ala fardhatihi, dan kemudian ini menjadi dalil atas kewajiban ala man kana qablana, atas orang-orang kana qablana sebelum kami. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anakku semua, puasa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga kemudian tidak kita saja yang diwajibkan, umat-umat sebelumnya pun juga diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Sasarannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan ini memang luar biasa. Ibarat ini memang menjadi menjadi madrasah, menjadi penggemblengan. Kalau kata orang Jawa itu Cawak kawah condro timuko gitu. Tempat penempaan. Jadi tempat penempaan itu jadi bagi orang yang kemudian sudah ada takwa dalam dirinya, maka dimanapun dia berada, dia pasti akan terus kemudian yakin bahwa ada Allah yang Maha mengawasinya. Memang bagaimana bentuk penggemblengan dalam bulan suci Ramadan itu? Penggemblengannya begini, misalnya ketika kita puasa, makan itu kan halal, makanan yang dimakan itu kan halal. Tapi bayangkan, jangankan makanan yang haram, ketika puasa makanan yang halal saja tidak dimakan. Ada makanan di hadapan, padahal itu makanan halal, tapi kemudian tidak dimakan. Kenapa? Karena lagi puasa. Nah, disinilah bahwa padahal saat itu terus kemudian dia menghadapi dia kondisi lapar, tapi kemudian ada makanan tidak dimakan oleh dia. Ini kan bentuk pendidikan yang sangat luar biasa. Kenapa? Menjalankan perintah. Bayangkan kalau kemudian misalnya dia puasa, ngaku puasa gitu ya, terus kemudian dia pengen makan, kan gampang saja, tinggal sembunyi terus kemudian makan, udah selesai. Tapi karena ini yang membawanya itu adalah keimanan, dia sadar bahwa kalau saya makan, saya batal ini puasa. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Nah, inilah pendidikannya di situ. Jadi takwa itu di situ. Pendidikan takwa itu di situ. Sehingga dimanapun berada, meskipun kemudian di tempat yang tidak ada siapapun, dia yakin Allah Maha melihat bagi dirinya. Nah, inilah keutamaan puasa yang sangat luar biasa. Itu doa kegembiraan sungguh, harapan. Agar apa? Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ketika kita kemudian sudah masuk di bulan Rajab, mudah-mudahan kemudian Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita, kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk dapat menemui, dapat kemudian masuk di bulan yang penuh berkah, ini bulan suci Ramadan.